Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini saya bisa melakukan wawancara dengan Kepala SDN 2 Kawengan. Ya. Dalam dunia kepemimpinan yang kompleks ini, peran nilai, kebajikan dan pengambilan keputusan menjadi semakin penting. Dalam hal ini saya akan melakukan wawancara, menggali informasi lebih dalam terkait dengan pengalaman Bapak Solihin selaku Kepala SD 2 Kawengan dalam mengambil satu keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Seperti apa pengalaman beliau dalam mengambil satu keputusan, kita akan lakukan wawancara berikut ini. Selamat pagi Pak Solihin. Selamat pagi Pak Jamal. Sehat? Alhamdulillah Ya, sehat. alhamdulillah sehat. Baik, Bapak Solihin sudah memiliki pengalaman yang banyak sekali dalam dunia pendidikan, terutama dalam memimpin satu sekolahan. Tentunya banyak sekali pengalaman-pengalaman yang Bapak miliki dalam mengambil keputusan untuk satu sekolah atau untuk kepentingan sekolah. Nah, pada pagi hari ini saya ingin menggali informasi lebih dalam terkait dengan keputusan-keputusan yang Bapak ambil berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Untuk yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, berdasarkan pengalamannya hanya sharing saja, mungkin bisa berbeda antara satu orang dengan yang lain. Ini dari saya pribadi, jadi terkait dengan kasus-kasus yang ada di sekolah yang kaitannya dengan dilema etika. Ini harus diputuskan di antara pilihan yang sama-sama memiliki alasan yang kuat, artinya dalam hal kebenaran. Jadi sama-sama benar dari sisi yang berbeda. Biasanya kalau di sekolah ini yang sering muncul adalah kaitannya dengan pengambilan keputusan dalam realisasi biaya kegiatan sekolah, yang mana biaya tersebut tidak ada di dalam RKS, namun dari dinas atau dari atasan biasanya ini diperintahkan, sehingga kita dilema yang akhirnya pada akhirnya ketika kita melakukan ataupun melaksanakan kegiatan tersebut, endingnya nanti pasti akan berbuntut pada pelaporan SPJ BOS, yang mana karena tidak ada di dalam RKS maka kita harus tanda kutip merekayasa. Meskipun rekayasa tersebut sesuai dengan jumlah. Jadi hanya pengalian saja yang tidak bisa di SPJ-kan karena terkait dengan RKS tidak ada, kita alihkan ke anggaran yang dianggarkan, namun mungkin karena suatu hal tidak keluar seperti itu. Jadi di sini ada kasus yaitu tentang penggunaan dana BOS yang tidak ada di dalam RKS nih. Baik, berikutnya selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama atau benar-benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik, dalam pengambilan keputusan yang sama-sama benar dengan menimbang dampak, biasanya kita identifikasi dulu dampak positif negatifnya. Keputusan yang hendak diambil ini harus kita diskusikan dengan Bapak Ibu guru, dan kita identifikasi bersama, kita diskusi bersama, mempertimbangkan yang banyak berdampak kebaikannya. Karena kita tahu di dalam keputusan yang sama-sama
benarnya. Iya, iya. Sama-sama benar, tetapi mungkin di satu sisi ada yang melanggar kebenaran. Meskipun sama-sama Sama-sama benar, benar. sama-sama benar. Nah, inilah dilemanya seperti itu. Biasanya kami identifikasi bersama, kemudian kami coba diskusikan. Kalau kita ambil seperti ini nanti dampaknya seperti apa, kalau kita ambil seperti ini dampaknya seperti apa, dan kita pertimbangkan mana yang kalau dalam agama mungkin mudorotnya lebih sedikit. Ya, betul sekali. Jadi dipertimbangkan dampak positif dan negatifnya, kemudian diprioritaskan kepentingan kepada murid ya. Siap. Baik. Dalam pengambilan keputusan ini apakah ada langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan? Seperti yang saya sampaikan tadi, biasanya langkah-langkah kita ambil, yang pertama kita identifikasi masalah tersebut, kemudian kita kumpulkan informasi dari berbagai pihak. Yang berikutnya setelah informasi terkumpul kita diskusikan dengan Bapak Ibu guru. Selanjutnya bersama-sama kita pertimbangkan dampaknya. Yang terakhir kita evaluasi setelah keputusan itu diambil. Kita lakukan evaluasi dan refleksi. Untuk selanjutnya hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Sepanjang pengalaman saya, ini hal yang efektif saya lakukan utamanya ini jika terjadi dilema etika, ini kami utamakan diskusi bersama, karena ini menyangkut kepentingan sekolah, dan sekolah ini tidak hanya kepala sekolah saja, tetapi di dalamnya ada Bapak Ibu guru. Jadi setiap pengambilan keputusan yang terjadi dilema etika ini biasanya kami diskusikan bersama. Jadi selalu merangkul Dewan Guru gitu. Ya, Pak. Nah, dalam pengambilan keputusan ini tentunya ada tantangan-tantangan yang dihadapi. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Baik, untuk tantangan dalam pengambilan keputusan kasus yang dilema etika, ini ketika harus memutuskan kasus yang mana dalam diskusi ini ada dua pendapat. Jadi ada dua pendapat, maka ini saya harus bisa mengambil keputusan yang tidak hanya menyelesaikan kasus, tapi juga harus memuaskan ke semua pihak. Paling enggak harus bisa memberikan kita harus memberikan semacam bukti-bukti ataupun mungkin alasan-alasan yang kuat, sehingga mungkin dari perbedaan pendapat itu semuanya sama-sama menerima. Gitu. Baik. Nah, dalam ini pengambilan keputusan dilema etika, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian dilema etika, atau mungkin ada langsung penyelesaian pada waktu itu di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan ketika ada permasalahan? Nah, mungkin bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Baik, kalau ditanya soal jadwal atau kapan waktunya, ini tergantung situasi dan kondisi, Pak. Jadi sepanjang masih bisa didiskusikan, itulah jalan terbaik. Tetapi namun ada kalanya ini mungkin karena pertimbangan waktu, mungkin ya kita coba untuk saya sebagai kepala sekolah mengambil keputusan, yaitu tadi kalau memang waktunya harus segera, kemudian cepat, maka saya akan mengambil keputusan dengan mempertimbangkan dampaknya yang paling baik untuk sekolah, seperti itu. Jadi untuk jadwal itu insidental, tergantung permasalahannya ya. Kalau mau segera diputuskan, maka waktu itu segera pula diputuskan. Baik.
Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan ini? Baik, selama ini yang saya jalani ini alhamdulillah dari teman-teman satu sekolah, rekan-rekan guru SDN 2 Kawean ini begitu responsif. Jadi begitu ada permasalahan kemudian kami sampaikan, maka saling merespon. Nah, sehingga terjadilah diskusi yang pada akhirnya kita memutuskan sesuatu. Jadi rekan-rekan guru yang terbuka ya. Betul. Ya. Itu yang merupakan hal yang bisa mempermudah dalam pengambilan keputusan. Baik. Nah, yang terakhir dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Baik. Jadi pembelajaran yang bisa kita ambil yang terkait dengan kasus dilema etika ini, bahwa terkadang keputusan yang kita ambil ini harus melalui berbagai pertimbangan-pertimbangan yang sulit. Namun seberat apapun masalah, jika dipikirkan bersama, insya Allah akan ada solusi yang ideal. Saya kira demikian. Di setiap permasalahan pasti bisa dicari jalan keluarnya. Betul, ya, dengan bersama-sama maka akan lebih mudah. Ya, itu satu pelajaran yang bisa dipetik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika. Baik, terima kasih sekali Bapak Solihin telah meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan terkait dengan pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan dalam pengambilan keputusan. Terima kasih. Sama-sama Pak Semar, semoga bermanfaat. Amin, amin, amin. Baiklah Bapak Ibu, demikian tadi wawancara yang telah saya lakukan dengan Bapak Solihin selaku Kepala SDN Negeri 2 Kawengan, Kecamatan Cepon. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.